Wow, indah banget ya Aldi masjidnya. Masjid bertemakan kekaisaran ya, perpaduan akulturasi budaya tadi Betul, antara betul Tiongkok dan sekali. Arab. Mhm. Langsung saja kita akan mengajak Anda untuk menengok warga negara Indonesia yang ada di Beijing, Tiongkok. Ini sudah ada Mbak Riana Istiqomah yang bergabung melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi waktu Jakarta. Mbak Riana, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah ya. Ini Mbak Riana udah hari menuju Lebaran ya, Iya, iya, 23 ya, berpuasa Iya, ya. Di sana bagaimana sejauh ini menjalankan ibadah puasa di negeri tirai bambu nih? Apa kendala yang dihadapi mungkin atau cerita-cerita unik yang bisa dibagikan kepada kita pagi ini? Oke baik. Kalau untuk cerita unik sih lebih ke cerita kayak di sini kan karena sekarang bertepatan sama musim semi ya Kak ya. Jadi untuk puasa itu jauh lebih lama daripada di Indonesia. Jadi kayak 14,5 sampai 15,5 jam gitu, lebih panjang daripada di Indonesia. Jadi lumayan. Lumayan ya, berarti ini dong, apa ketika buka puasa menuju ke imsaknya juga pendek ya? Mhm. Untuk buka puasa menuju ke imsak betul. Jadi kadang ketika saya menjalankan tarawih di masjid dekat sini kan masjidnya walaupun dekat tapi jauh juga. Jadi kayak udah sampai jam 11 itu tarawih udah sampai rumah udah mau Sahur. sahur lagi gitu. Oke, tapi kalau Mbak Riana bisa sholat tarawih di masjid, nah ini juga ada gambarnya ya, Mbak Riana mungkin kirimkan kepada kami tentang bagaimana menyelenggarakan ibadah di masjid. Di masjid di sana sendiri, di tempat Mbak Riana berada, gimana sih kondisinya saat ini mungkin dalam hal penerapan protokol kesehatan, atau mungkin masih ada pembatasan yang dilakukan, mengingat saat ini pandemi COVID-19, kalau berkaca kepada yang terjadi di luar Tiongkok ya, Indonesia saja masih ada pembatasan, betul. gitu. Di sana bagaimana? Baik, jadi kalau di sini sendiri, misalnya kemarin saya tarawih di Masjid New Jie yang ada di Beijing, itu sudah bisa melakukan tarawih, cuman masih harus mengikuti protokol kesehatan, seperti harus mengukur suhu tubuh, lalu harus jaga jarak, dan juga harus pengecekan kayak namanya pakai healthy kit gitu. Jadi apakah bersih dari virus atau enggak, di-scan pakai aplikasi WeChat atau Alipay seperti itu. Tapi artinya di sana sudah bisa beribadah di masjid ya, karena beberapa negara ketat banget masih belum bisa. Kalau sudah bisa salat tarawih di masjid, artinya sudah bisa bertemu dengan teman-teman sesama muslim di sana dong, Mbak? Alhamdulillah sudah bisa, cuman tidak seperti ketika sebelum pandemi gitu. Jadi tetap masih ada batasan-batasan. Kayak kemarin di KBRI itu mengadakan acara buka bersama dengan para staf KBRI dan WNI yang masih di Beijing. Gitu. Oke, nah tapi kalau di lingkungan Mbak Riana sendiri, seberapa kental sih, seberapa erat ya komunitas muslim di sana? Ini mungkin saling sapa menyapa, bantu-membantu, ataupun Kirim-kirim ya, kirim-kirim mungkin makanan nih dalam hal melaksanakan ibadah puasa. Ada nggak sih cerita dari sana? Maksudnya sesama WNI atau dengan lokal? Komunitas muslim yang sesama WNI ataupun dengan masyarakat lokal setempat? Oke, kalau dengan masyarakat lokal setempat, kebetulan saya beberapa kali sering ke masjid New Jie atau masjid Haitian itu di dekat tempat saya itu, alhamdulillah kita saling kenal karena kan saya di sini ambil S2 udah dari 2017, udah lumayan lama. Jadi saling kenal juga, terus kadang bantu nyiapin buat buat buka puasa juga seperti itu. Ini kan kalau kita bicara Tiongkok ini makanannya enak-enak ya Aldi ya. Enak-enak, betul. Terus kalau di Pot-pot segala iya macam iya ya. benar. Kalau Mbak sendiri ini menunya menu Indonesia atau menu Tiongkok, khusus Tiongkok nih? Karena Tiongkok juga nggak kalah enak ini ya. Nah mungkin yang jadi pertanyaan juga gimana nih untuk menemukan bahan-bahan Iya, yang halal. gitu untuk berbuka? Oke, sebenarnya kalau untuk makanan halal di Beijing itu sangat mudah ditemui. Jadi untuk restoran halal sendiri ada 1.000 cabang kurang lebih. Dan untuk makanan China, seperti ketika kita buka puasa makanan Tiongkok itu biasanya kita buka puasanya pakai bakpao atau pakai bacang atau sejenis kayak makanan kayak snack kecil gitu. Setelah sholat baru makanan yang berat setelah sholat maghrib. Dan untuk makanan Indonesia, saya adalah salah satu
orang Indonesia yang nggak bisa lepas dari makanan Indonesia. Jadi tiap hari saya hampir masak sendiri makanan Indonesia seperti itu. Ini skill masaknya makin jago ya. Iya, karena tinggal di mau nggak perantauan. mau ya harus masak masakan Indonesia karena kangen ya Aldia. Mau nggak mau. Oke, Mbak Riana, ini ngomong-ngomong soal Masjid New C, tadi Mbak Riana sempat menyebutkan antusiasme masyarakat Muslim di sana untuk kemudian beribadah di Masjid New C yang merupakan salah satu masjid yang bersejarah juga ya di Tiongkok. Ini gimana sih? Dan kalau misalnya di bulan Ramadan seperti ini, semakin meningkat nggak nih jumlah orang yang datang ke Masjid New C ini untuk beribadah? Baik, untuk yang beribadah ke Masjid New C itu alhamdulillah lumayan banyak sih walaupun sedang kondisi seperti ini. Seperti kemarin ada pengunjung dari Yunan. Yunan juga banyak dari suku Hui, adalah suku yang mayoritas beragama Islam, dan juga ada beberapa pendatang dari Xi'an. Jadi mereka khusus datang ke Beijing, ke Masjid New C untuk melakukan tarawih dan buka bersama. Karena Masjid New C ini termasuk masjid yang tertua dan juga terluas yang ada di Beijing dan yang ada di China salah satunya. Mbak, kita kalau bicara soal Muslim dan Tiongkok ini tidak bisa lepas dari sejumlah peristiwa yang sensitif juga bagi kedua belah pihak. Kita tahu di beberapa wilayah di Tiongkok. Bagaimana sebenarnya Mbak secara real, Mbak sebagai Muslim di sana menjalankan puasa, menjalankan kehidupan sehari-hari. Bagaimana warga lokal yang non Muslim di sana, toleransinya ya bagaimana? Toleransi di sana. Oke. Untuk toleransinya, untuk awal-awal sih, awalnya saya agak gimana ya, nggak percaya diri ya, kayak takut gitu. Apalagi orang tua saya kan masih awam, kayak nanti kamu di sana gimana, susah nggak nyari makanan halal, atau ketika saya kan berkerudung, terus apakah orang lokal akan gimana ya, mandang saya gimana-gimana. Dan ternyata semua itu nggak benar sampai sini, kayak mereka itu welcome aja gitu, kayak malah wah ini ya, kayak kadang nanya emang pakai kerudung tuh biar apa. Jadi mereka lebih kayak pengen tahu gitu. Jadi saya jadi ada interaksi untuk saling kayak, oh jadi sebenarnya tuh kayak gini, nggak seperti yang kalian pikir, kayak gitu. Jadi bagus sih toleransinya. Ternyata malah jadi ini ya, cerita-cerita kenapa pakai hijab gitu-gitu ya. Nah ini kalau bicara soal gimana Mbak Riana saat ini sedang melanjutkan studi S2 di sana, saat ini kuliahnya udah mulai tatap muka atau masih online? Dan yang saya ingin tahu juga terkait dengan bagaimana aktivitas umum sosial masyarakat di sana. Kemarin kan sempat ada berita ada konser besar-besaran tuh di Wuhan kan. Di Beijing sendiri ini sudah seperti di Wuhan atau enggak sih, masyarakat udah bebas kemana-mana, nggak pakai masker, terus habis itu sudah boleh menggelar berbagai acara yang menimbulkan kerumunan masyarakat gitu. Oke, baik. Kalau untuk saya sendiri sekarang sebenarnya sedang skripsi, dan insya Allah pada tanggal 20 Mei ini saya udah sidang. Jadi untuk selama ini sih masih offline by both namanya, jadi seperti Zoom tapi Zoom-nya China. Dan saya dapat info dari profesor saya, insya Allah kita akan sidangnya secara offline. Jadi kita akan datang ke kampus lalu akan sidang secara offline. Karena memang di sini penanganannya bagus dan sudah bisa dibilang sudah aman. Oke, sudah lumayan aman, tapi tetap harus dengan masker, tetap dengan protokol kesehatan ya? Betul sekali. Baik. Oke, Mbak Riana mungkin terakhir ya, apa nih yang mau disampaikan pesan-pesannya mungkin ke keluarga yang ada di sini? Karena kan pasti udah lama dong nggak pulang ke Indonesia. Oke, buat keluarga saya yang ada di Jogja, buat orang tua saya, buat kakak saya, buat teman-teman semua, tetap sehat dan semangat ya. Semoga pandemi di Indonesia, di dunia, dan terutama di Indonesia cepat selesai dan saya bisa segera pulang ketika sudah open border. Amin. Doa terbaik untuk Mbak Riana dan teman-teman WNI di sana. Keluarga Mbak Riana juga di Jogja juga sehat-sehat aja. Sukses untuk tesisnya. Terima kasih Mbak Riana sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.